Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS telah merilis agenda sidang mereka untuk 1 bulan ke depan. Dalam daftar itu tidak ada agenda untuk menyidangkan kasus Martin Paes. Kejelasan status Martin Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Namun sampai saat ini jadwal sidang Martin Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya, tidak ada kasus Martin Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu nampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Martin Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Martin Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Martin Paes, sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada umur 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun, dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Pelatih Malaysia Kim Pagon memberikan pujian kepada timnas Indonesia dan ingin meniru cara Sintayong dalam mengasah kemampuan skuad Garuda. Malaysia gagal mengikuti jejak Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dalam format yang sekarang. Pasukan Kim Pagon hanya finish di peringkat ketiga klasemen grup D meski berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1. Adapun Indonesia menjadi negara ASEAN satu-satunya yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kim Pagon pun menyatakan pujiannya untuk timnas Indonesia dengan menyebut tim asuhan Sintayong akan menjadi skuad yang terbaik. Timnas Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan apa yang telah mereka coba pada masa lalu, kata Kim dikutip dari media Vietnam The Tao. Melihat keunggulan skuad Garuda, Kim mau menjadi lawan Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tim Malaysia. Malaysia harus jadi penantang mereka, tutur Kim. Lebih lanjut, Kim menjelaskan bahwa dirinya ingin meniru cara Sintayong dalam berburu pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Mungkin kami bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia. Mereka terbang ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi, katanya. Sintayong sudah menorehkan beberapa sejarah bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Dengan hasil itu, tim Merah Putih melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Raihan ini menjadi perjalanan terjauh timnas Indonesia di sepanjang keikutsertaan di kualifikasi Piala Dunia. Sintayong pun sudah menciptakan banyak sejarah. Berikut rinciannya. Yang pertama, lolos Piala Asia jalur kualifikasi. Timnas Indonesia dibawa lolos ke Piala Asia 2 kali lewat jalur kualifikasi oleh Sintayong. Yang pertama, saat Piala Asia 2023, Indonesia lolos ke turnamen Qatar itu setelah memenangi persaingan dengan Kuwait, Nepal, dan Yordania. Prestasi yang kedua adalah menjejak fase gugur Piala Asia. Timnas Indonesia menjejak ke fase gugur Piala Asia alias babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan pencapaian itu. Indonesia pun untuk pertama kalinya sukses lolos dari fase grup pesta sepak bola Asia. Indonesia terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan Australia dengan skor telak 0-4.
FIFA dan AFC ikut bereaksi atas kemenangan timnas Indonesia melawan Filipina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memastikan satu tiket lolos ke kualifikasi Piala Dunia usai menghajar Filipina 2-0 di Stadion GBK Selasa malam. Gol kemenangan timnas Indonesia atas Filipina masing-masing diciptakan Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Hasil ini membuat skuad Garuda duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan mengoleksi 10 poin. Justin Hubner dan kawan-kawan akan menemani Irak yang sudah terlebih dulu lolos ke babak berikutnya sebagai juara grup. Seusai kemenangan, FIFA memberikan reaksi menerbitkan sebuah artikel di laman resminya pada hari Selasa. Di hadapan massa yang membludak di Gelora Bung Karno, misi Garuda tercapai, tulis FIFA. Kemudian FIFA juga menyoroti soal keberhasilan Indonesia menjadi perwakilan dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Sundulan bek Rizky Ridho di babak kedua memastikan kemenangan 2-0 yang membuat Indonesia bergabung dengan Australia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang maju ke babak ketiga, kata FIFA. Hal yang sama diungkapkan oleh AFC melalui artikel yang terbit pada hari Selasa. Selain lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia juga memastikan satu tempat di Piala Asia 2027. Indonesia memastikan tempat mereka di babak berikutnya kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan memastikan kemajuan mereka ke Piala Asia 2027 dengan kemenangan 2-0 atas Filipina pada hari Selasa di Stadion Gelora Bung Karno yang megah, tulis AFC. Ranking FIFA timnas Indonesia diprediksi naik setelah mengalahkan Filipina pada laga ke-6 grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan itu dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Dengan kemenangan itu, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Poin timnas Indonesia menjadi 10. Jumlah poin tersebut tidak bisa dikejar oleh Vietnam yang saat ini memiliki 6 poin. Melansir dari Footy Rankings, kemenangan atas Filipina ini juga diprediksi akan membuat ranking FIFA timnas Indonesia naik. Ranking timnas Indonesia naik ke posisi 133. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin 11,73 poin menjadi 1108,73 poin. Sebelumnya, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan poin setelah kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada 6 Juni lalu. Setelah kalah dari Irak, ranking timnas Indonesia turun satu tingkat di posisi ke-135. Sementara rilis FIFA per 4 April 2024, posisi timnas Indonesia ada di peringkat 134. Kelvin Verdong tampil menawan di laga debutnya bersama timnas Indonesia. Ia begitu aktif menyerang dari sisi kiri untuk membawa Garuda menang atas Filipina. Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada laga grup F babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dua gol tuan rumah lahir melalui Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Debut Verdong bersama tim Merah Putih berakhir manis. Selain mampu membawa Indonesia meraih kemenangan, ia juga tampil menjanjikan. Pilar Nets Nijmegen itu begitu aktif membantu serangan dari sisi kiri. Dikutip dari SofaScore, Verdong mampu membuat 2 tembakan ke arah gawang. Ia juga punya akselerasi dan umpan yang sangat baik. Verdong total melepas 25 umpan dan 25 diantaranya akurat. 3 bahkan merupakan umpan kunci.